Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Dwi Puspitasari, NPM 192302101 akan mempresentasikan hasil laporan observasi yang saya lakukan di SMP Negeri 9 Bandar Lampung. Pertama, identitas sekolah. Nama sekolah SMP Negeri 9 Bandar Lampung. Alamat sekolah Jalan Amir Hamzah nomor 34 Gotong Royong, Kota Bandar Lampung. Tujuan kegiatan observasi bertujuan untuk melakukan pengamatan kegiatan pembelajaran matematika di SMP Negeri 9 Bandar Lampung dan mendeskripsikan hasil observasi yang dilakukan. Ruang lingkup kegiatan observasi. Observasi yang dilakukan dibatasi pada pelaksanaan pembelajaran matematika yang subjek kelas siswa telah ditentukan oleh guru untuk mengobserver melakukan pengamatan, bukan observasi secara keseluruhan atau yang disebut dengan holistik. Hal ini dimaksudkan agar observasi terfokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses pembelajaran matematika dalam teori subbab pokok bahasan tertentu yang dilaksanakan oleh guru dengan metode dan pendekatan yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan observasi, tempat dan waktu observasi. Observasi dilaksanakan di SMP Negeri 9 Bandar Lampung pada bulan Februari 2020 dengan subjek kelas 8D dan 8G. Aspek-aspek yang berkaitan dengan observasi. Guru pengampu kelas 8D dan 8G yaitu Pak Nurbahari Martan, SPD. Kesulitan dan hambatan guru. Dalam observasi yang dilakukan, diketahui bahwa guru tidak menyiapkan atau menggunakan lembar kegiatan peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. Ataupun guru juga tidak menyediakan LKS. Padahal gunanya LKPD ataupun LKS yaitu untuk membuat pembelajaran bisa menjadi terarah dan efektif. Analisis observasi kelas, kondisi kelas, dan keaktifan siswa, serta aplikasi pembelajaran yang digunakan. Jadi pada observasi yang saya lakukan itu ada 2 subbab. Subbab yang pertama yaitu subbab diskon bunga pajak yang disampaikan oleh guru. Nah, subbab ini merupakan bagian dari bab aritmatika sosial. Pembelajaran dilakukan yaitu diawali dengan guru melakukan absensi kehadiran siswa, mengulas singkat materi terkait pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu, guru memberitahu kepada siswa tentang materi KBM yang akan dilaksanakan pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, untuk memulai pelajaran, dalam buku paket yang dipegang oleh guru dan siswa berisi materi mengenai pajak dan tabungan, guru memerintahkan siswa untuk membaca materi tersebut secara bergilir dan menyimak saat di antara mereka sedang membaca. Jadi, saat teman yang membaca, maka teman yang lainnya itu menyimak. Selanjutnya, setelah proses membaca telah selesai, setelah siswa membaca dan menyimak mengenai pengertian diskon bunga dan pajak, selanjutnya guru mulai melakukan penjelasan terkait materi tersebut. Guru juga menjelaskan dengan cara menuliskan di papan tulis. Di sela-sela penjelasannya, guru juga mengajukan pertanyaan pada siswa terkait dengan materi yang sedang dijelaskan, terutama saat guru memberikan contoh mengenai diskon bunga dan pajak. Contoh tersebut ditulis oleh guru di papan tulis. Pada pertemuan yang pertama ini, pada tahap ini tampak bahwa guru menggunakan metode ekspositori dalam pembelajaran dan menggunakan teori disiplin mental dalam pembelajarannya.
Ini terlihat pada saat guru memberikan penjelasan mengenai materi yang sudah ada dalam buku paket yang dimiliki oleh siswa. Pada dasarnya, siswa dapat memperoleh pemahaman dengan membaca materi mengenai diskon, bunga, dan pajak. Memang tidak ada jaminan bahwa siswa sebelumnya telah membaca materi tersebut saat siswa belajar di rumah. Oleh karena itu, guru memberikan penjelasan sistematis dan terinci. Siswa diharapkan mampu menguasai materi pembelajaran berdasarkan penjelasan guru secara terinci. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, pada subbab bruto, tara, dan neto yang disampaikan oleh guru, dalam buku paket yang dipegang oleh guru dan siswa berisi materi mengenai bruto, tara, dan neto, guru memerintahkan siswa untuk membaca materi tersebut secara bergilir dan menyimak saat di antara mereka sedang membaca. Nah, pertemuan kedua ini pertama kalinya juga seperti pertemuan ke-1, yaitu dilakukan dengan kegiatan membaca terlebih dahulu yang dilakukan oleh siswa dan guru. Setelah siswa membaca, guru memberikan perintah agar siswa mencari bungkus jajanan yang ada di luar kelas. Bungkus jajanan tersebut harus tertera neto, berat, bersih. Setelah itu, guru membagi kelompok dan memberikan instruksi kepada siswa untuk menganalisis setiap bungkus jajanan yang diperoleh dari setiap kelompok. Jadi, beliau ini, Pak Nurbahari, memerintahkan siswa untuk keluar kelas, diberikan waktu 5 menit untuk mencari bungkus makanan yang ada tertera netonya, yaitu berat bersih. Selanjutnya, siswa itu saling bertukar kemasan bungkus jajanan pada anggota kelompoknya. Lalu siswa mencari neto di kemasan dengan mengkira-kira tara pada bungkus jajanan tersebut. Misalnya, ini bungkus makanan. Terus jari kita ini adalah 1 gram, 2 gram, 3 gram itu untuk mengkira-kira taranya. Lalu siswa mencari bruto dengan cara neto ditambahkan dengan tara. Setelah itu, siswa menuliskan hasil temuannya dari setiap bungkus, dituliskan di dalam buku dan dalam bentuk tabel. Nah, terlihat seperti di slide ya, di gambarnya ada siswa yang sedang berkelompok, dan ada juga di situ di mejanya itu ada jajanan, yaitu mereka sedang mengukur taranya, mencari taranya. Setelah itu menotalkan neto dan tara agar ketemu brutonya, yaitu bruto itu adalah berat kotor. Nah, pada pertemuan ini atau pada pertemuan kedua ini, terlihat guru menggunakan pembelajaran konseptual yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami. Penarikan kesimpulan secara bersama. Jadi setiap pembelajaran, guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan. Guru bersama-sama dengan siswa memberikan ulasan penyampaian materi dimaksudkan untuk menguatkan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari, dan ini sesuai dengan teori disiplin mental. Setelah pembelajaran selesai, setiap pertemuan, observer mengambil 5 siswa untuk dilakukannya wawancara. Diperoleh hasil wawancara yaitu menurut beberapa siswa, belajar berkelompok bersama teman-teman biasanya lebih semangat belajar dibandingkan kalau belajar sendirian, karena ada saatnya mereka siswa kurang mengerti dan sungkan bertanya kepada guru. Dengan berdiskusi, siswa dapat bertanya dengan leluasa kepada teman, namun ada siswa menganggap bahwa belajar dengan cara berdiskusi dapat menimbulkan keributan di kelas sehingga tidak bisa belajar dengan fokus memperhatikan guru yang sedang menyampaikan materi.
Selanjutnya ada hasil angket peserta didik. Nah, hasil angket peserta didik ini itu mengambil 5 siswa secara acak dari setiap pertemuan pembelajaran dan sama juga dengan hasil wawancara tadi, itu juga 5 peserta didik yang diambil juga secara acak. Nah, ini merupakan rekapitulasi dari hasil angket peserta didik. Selanjutnya, dari yang observer lakukan, yaitu dalam melakukan pengamatan, setelah itu memberikan angket respon peserta didik, setelah itu melakukan wawancara kepada peserta didik atau siswa, observer menemukan beberapa masalah siswa. Masalah siswa yang ditemukan observer, yang pertama adalah secara klasikal, guru masih banyak mendominasi, akibatnya siswa banyak yang tidak menyimak. Nah, di sini guru itu masih terlalu mengajar yang secara terus-menerus gitu, tanpa si guru ini memperhatikan apakah siswa itu memperhatikan atau tidak gitu. Jadi guru tuh udah ngajar-ngajar aja terus nanti memberikan pertanyaan gitu. Nah, yang kedua, beberapa siswa tidak bisa menyebutkan pengejaan nominal nilai banyaknya uang dalam rupiah. Nah, tadi kan ada materi diskon, bunga, dan pajak. Nah, di situ saat siswa praktek membaca itu ada siswa yang tidak bisa menyebutkan nominal uang dalam bentuk rupiah, misalnya 2 juta rupiah. Yang ketiga, ada siswa yang tidak mempunyai buku paket matematika. Nah, tadi pada slide yang ada itu ada foto. Di situ ada siswa pada satu meja itu bukunya itu cuma satu. Nah, di situ ternyata siswa itu bukannya tidak tidak punya buku, tapi memang tidak dapat buku dari sekolah. Jadi mungkin buku dari sekolah ini masih kurang. Jadi ada siswa yang tidak mempunyai buku paket matematika. Yang keempat, ada siswa yang asik main sendiri saat guru sedang menjelaskan materi papan tulis. Jadi yang siswa yang tidak memperhatikan itu asik gitu main sendiri. Ada yang main buku yang digini-giniin gitu. Terus juga ada yang ngobrol juga. Terus juga ada yang tidur di meja. Nah, selanjutnya solusi yang ditawarkan oleh observer. Jadi ketika saya mengamati, ada mendapatkan masalah, maka saya mau ini nih punya solusinya nih supaya siswa itu tidak seperti itu. Yang pertama, guru harus menciptakan proses belajar yang efektif dan menyenangkan. Jadi siswa itu tertarik gitu mengikuti pelajaran matematika. Yang kedua, suasana kompetensi kelas yang menantang. Jadi ketika guru bertanya, itu bukan hanya bertanya saja, tetapi misalnya guru, yuk siapa nih yang bertanya, nanti ibu kasih nilai tambahan. Nah, itu di situ akan menimbulkan suasana kompetensi kelas yang menantang. Jadi guru tuh harus membuat reward gitu yang walaupun kecil, tetapi dapat membangkitkan semangat belajar siswa. Atau guru misalnya mengatakan bahwa kalau misalnya nilainya bagus nanti ibu kasih coklat gitu, bapak kasih coklat gitu, itu juga boleh gitu. Yang ketiga, sumber belajar. Nah, sumber belajar ini harus memadai. Jika memang guru mengetahui bahwa ada siswa yang tidak dapat buku, maka di sini sebaiknya guru pun menyiapkan sebuah LKPD atau LKS yang dapat membuat pembelajaran itu lebih efektif dan terarah. Nah, di sini juga bisa menjadi sumber belajar yang baik untuk siswa. Yang keempat, bantuan belajar yang siap siaga. Jadi ketika misalnya guru memberikan tugas, misalnya apalagi tugas yang dibawa pulang, guru itu kalau bisa juga dia harus welcome dalam memberikan bantuan. Misalnya, boleh nih kalian WA Bapak gitu. Nanti Bapak akan kasih clue supaya kalian bisa menemukan jawabannya. Nah, itu merupakan juga salah satu bantuan belajar yang siap siaga. Selanjutnya, hambatan yang dialami observer. Nah, jadi saya sebagai observer, saya mengalami beberapa hambatan. Yang pertama yaitu saya
observer hanya diberikan 2 kelas sebagai kelas objek observasi, yaitu kelas 7D dan kelas 7G. Kenapa? Karena ada mahasiswa dari universitas lain juga yang memakai kelasnya Pak Nur Bahari ini sebagai kelas penelitian terkait penulisan karya ilmiahnya, yaitu skripsi. Yang kedua, pada pertemuan keempat, itu di kelas 7G, saya sangat ingin mengobserver kelas 7G. Itu pada bulan Februari, itu di sekolah tersebut ada kegiatan rapat terkait membahas pelaksanaan simulasi UNBK dan pelaksanaan UTS siswa. Jadi saat rapat tersebut, siswa itu dipulangkan secara cepat, itu pulang sekitar jam 11:30 saat itu. Nah, yang ketiga, Pak Nur Bahari Matan SPD menjadi operator simulasi UNBK. Jadi dari hasil rapat itu, Pak Nur Bahari pada minggu berikutnya itu menjadi operator simulasi UNBK. Maka saat itu Pak Nur Bahari tidak masuk ke dalam kelas. Dan jadinya kelas tersebut setiap kelas yang sisa dari kelas yang diajar itu, yang selain dari menjadi objek penelitian dari mahasiswa lain, di situ siswa itu hanya diberikan tugas saja gitu oleh Pak Nur Bahari ini, tugas untuk mengisi jam pelajaran matematika beliau. Yang keempat, Pak Nur Bahari Mata SPD ada kegiatan di luar sekolah, yaitu bimbingan dengan Widya Suara. Jadi pada minggu selanjutnya setelah menjadi operator simulasi UNBK ini, Pak Nur Bahari ada kegiatan di luar juga, yaitu kegiatan dinas di luar, bimbingan dengan Widya Suara. Kebetulan Pak Nur Bahari ini itu baru diangkat jadi PNS, jadi masih ada kayak urusan-urusan prajabatan gitu, beliau bilang. Kesimpulan, kegiatan observasi sangat membantu para mahasiswa untuk mengenali, mengidentifikasi, serta melakukan analisis terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika yang guru terapkan di kelas. Analisis observasi untuk mengidentifikasi pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas dilakukan dengan cara menganalisis setiap tahapan proses pembelajaran pada kegiatan inti. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat ditemukan masalah yang ada pada siswa saat proses pembelajaran matematika. Cukup sekian presentasi yang saya paparkan, hasil observasi yang saya lakukan di SMP Negeri 9 Lampung. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk bertanya di Google Classroom, saya akan berusaha menjawabnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.